Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Iit Rustiwan. Bapak mengajar di Parung Kuda, di SMA Parung Kuda, mengajar matematika peminatan di kelas 11 dan 12 MIPA. Dan diberi tugas tambahan oleh Bapak Kepala Sekolah sebagai Wakil Kepala Sekolah urusan kurikulum. Ya, pertama-tama Bapak ucapkan selamat kepada kalian yang sudah dinyatakan diterima di SMA Negeri 1 Parung Kuda. Berarti konsekuensinya kalian harus mau mematuhi semua aturan yang ada di SMA Negeri 1 Parung Kuda. Ya, baiklah, pada kegiatan MPLS ini Bapak diberi tugas untuk menyampaikan materi tentang belajar efektif. Ya, belajar secara umum merupakan suatu upaya atau usaha untuk memperoleh kepandaian atau ilmu, berlatih, ada perubahan tingkah laku dan tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Setiap manusia ya tanpa disadari sudah memiliki kewajiban untuk belajar sejak ia dilahirkan, mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Namun belajar sering diidentikan dengan belajar formal di sekolah yang dilakukan oleh seorang siswa atau mahasiswa. Meskipun belajar adalah hal yang sangat sering kita lakukan, namun kebanyakan orang beranggapan bahwa belajar terutama secara formal itu merupakan hal yang menyebalkan, membosankan, dan lain-lain. Nah, sehingga ya, bagaimana agar belajar menjadi efektif? Nah, ada beberapa teori belajar, ya, belajar untuk lebih efektif. Yang pertama akan Bapak sampaikan, belajar efektif menurut psikolog, yaitu Hana Masita. Ya, yang pertama, kalian harus menunjukkan bahwa belajar itu merupakan suatu kebutuhan. Ya, hal ini akan menimbulkan rasa sungguh-sungguh dalam belajar, dan sungguh-sungguh ini yang akan memacu semangat belajar dalam situasi apapun. Yang kedua, ya, belajar dimanapun yang kita sukai. Nah, ini berhubungan dengan tempat. Ya, tempat yang disukai akan mendukung kenyamanan dari kita untuk belajar, sehingga kalian sebelum belajar tentukan kira-kira di mana tempat yang merasa nyaman menurut kalian untuk belajar. Yang ketiga, ya, cicil pelajaran sedikit demi sedikit. Ya, ini hubungannya dengan teori dalam belajar bahwa dikatakan 10 kali 1 itu akan lebih baik daripada 1 kali 10. Ya, nah, yaitu kalian menyicil satu-satu sebanyak 10 kali itu akan lebih baik daripada 1 kali belajar yang memuat 10 materi. Ya, hal ini akan meringankan beban belajar sehingga tidak akan merasa sangat pusing, ya, dan sulit saat memahami pelajaran. Ya, kemudian yang keempat, tentang waktu. Ya, bagi waktu belajar kalian. Nah, alangkah baiknya sebelum kalian belajar itu membuat jadwal belajar dan target untuk menentukan kapan kalian harus bisa menguasai pelajaran tersebut. Ya, atau biasanya istilahnya kita membuat schedule, ya, baik schedule khusus untuk belajar atau schedule setiap hari. Kalian mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, ya, di mana di dalamnya ada schedule untuk belajar. Nah, alangkah baiknya kalian membuat schedule seperti itu agar hasil belajarnya bisa lebih baik. Ya, yang kelima, ya, yaitu berdiskusi. Berdiskusi dengan teman, ya, dapat menjadikan solusi belajar yang menyenangkan karena dapat bertukar informasi mengenai pembelajaran. Kemudian yang keempat, ya, yang keenam adalah cari cara yang membuat konsentrasi kalian penuh dalam belajar. Ya, hal ini akan berbeda antara orang yang satu dengan yang lainnya. Ada yang suka dalam suasana yang hening, ada juga yang suasana dengan cara dibaca secara keras atau sambil mendengarkan musik atau lain-lainnya. Ya, tentu di antara kalian juga akan memiliki cara yang berbeda dalam belajar. Kemudian yang ketujuh, ya, yaitu
Kalau kalian dalam belajar itu harus dipahami bukan dihafal, ya. Karena dengan belajar memahami materi akan membuat kita tidak mudah lupa. Beda dengan menghafal yang biasanya akan membuat kita cepat lupa. Ya, kemudian yang berikutnya urutan ke-8 ya, yaitu jangan malu bertanya. Ya, kalau ada hal-hal yang belum dipahami, jangan segan-segan untuk bertanya. Jika kita tidak memahami suatu atau mengalami kebuntuan dalam suatu ilmu, maka tanyakan ya kepada orang yang menurut kalian memiliki kemampuan yang lebih di antara kalian. Ya, kemudian berikutnya yang ke-9 yaitu jangan putus asa. Ya, coba terus meski gagal. Jadikan kegagalan bukan suatu keputusasaan, namun jadikan kegagalan sebagai langkah pembelajaran menuju kesuksesan. Kemudian yang ke-10 ya, sukai mata pelajaran yang kalian pelajari. Ya, biasanya ya kalian sebelum menyukai pelajaran itu biasanya kalian menyukai gurunya dulu. Itu akan lebih baik ya, karena setelah menyukai gurunya dalam menyampaikan pelajaran, insya Allah mata pelajaran yang disampaikan oleh guru juga akan kalian sukai ya. Kemudian berikutnya yang ke-11, manfaatkan fasilitas yang tersedia ya, apalagi di zaman sekarang handphone atau HP itu sudah bukan hal yang langka lagi ya. Hampir setiap siswa itu memiliki HP ya, sehingga kalian bisa memanfaatkannya dengan mencari informasi-informasi baik di Google ataupun di fasilitas yang lain ya, sehingga manfaatkan fasilitas yang tersedia yang dapat menjadikan atau menunjang yang baik untuk pembelajaran. Ya, kemudian yang ke-12 ya, yaitu membuat review materi ya. Nah, ini akan mendukung sekali keberhasilan kalian dalam belajar ya, yaitu setelah kalian mendapatkan materi dari Bapak dan Ibu guru, coba dibuat reviewnya atau semacam rangkuman sehingga kalian akan memahami ya apa yang dijelaskan oleh guru. Dan yang terakhir yaitu melakukan latihan soal ya, apalagi materi atau mata pelajaran yang Bapak ajarkan itu yaitu matematika. Kalau tanpa latihan soal ya kalian akan kesulitan dalam memahami materinya. Latihan soal itu sebagai untuk mendukung pemahaman kalian terhadap pemahaman materi yang disampaikan ya. Jadi kalian tidak hanya hafal, tapi kalau sudah bisa mengerjakan soal latihan berarti kalian memahami materi yang diajarkan ya. Jadi hal ini dapat menjadi tolak ukur sejauh mana pemahaman materi yang kita sudah pelajari. Nah, itulah ya cara belajar secara efektif berdasarkan psikologi ya yang disampaikan oleh psikolog Hana Masita. Ya, nah sekarang ya kalian setelah mengetahui belajar efektif menurut psikologi, ya sekarang kalian coba renungkan belajar yang seperti apa yang bisa kalian lakukan. Apakah kalian biasa belajar dengan suasana hening atau sambil mendengarkan musik, atau malah seperti sistem SKS, yaitu sistem kebut semalam ya. Nah, di mana kalian sekaligus belajar pada saat dibutuhkan atau pada saat mau ulangan. Tentu hal tersebut itu tidak baik kalian lakukan, karena kalau kalian belajar sekaligus saat akan menghadapi ulangan, nah otak kita akan jenuh untuk menerima ya pemahaman materi yang kalian pelajari ya. Atau misalkan ada juga gurauan ya, dibakar saja bukunya, dibuat kopi. Apakah seperti demikian? Ya tentu Bapak harap kalian tidak melakukan hal tersebut ya. Nah, ada juga ya beberapa hal tentang bagaimana belajar ini menurut penelitian ya. Nah, yang pertama yang mendukung keberhasilan belajar yaitu berolahraga
tentu sepertinya olahraga ini tidak ada hubungannya dengan belajar, tapi ternyata menurut penelitian bahwa olahraga itu sangat bermanfaat ya bagi otak. Yaitu yang pertama, dapat mengirimkan nutrisi dan oksigen, kemudian mengurangi stres atau depresi dan rasa cemas, kemudian akan mempercepat proses informasi, pikiran kita akan lebih fresh, meningkatkan rentang perhatian, kemudian meningkatkan kemampuan pemecahan masalah. Nah, tapi dalam hal ini ya bukan olahraga yang berat-berat. Tentu selingi kalian sebelum belajar atau di tengah-tengah belajar dengan olahraga ringan. Misalnya seperti ya menggerakkan tubuh, atau bisa juga dengan bergoyang, dengan berdansa ya, atau dengan olahraga ringan seperti senam ya. Nah, itu juga dapat membantu dalam meringankan otak kalian sambil melakukan belajar ya. Nah, kemudian bagi kalian yang suka belajar sendiri ya, ada suatu teknik belajar yang disebut dengan Pomodoro. Ya, Pomodoro ini ya yaitu teknik yang digunakan bagi kalian yang sulit belajar kelompok ya dan lebih mudah untuk belajar sendiri. Yaitu cara belajar dengan Pomodoro ini ada 4 tahapan, yaitu yang pertama, tentukan topik yang mau kamu pelajari. Kemudian yang kedua, pasang stopwatch ya selama 25 menit. Kemudian yang ketiga, fokus pelajari materi yang kalian tetapkan tadi ya. Yang keempat, setelah 25 menit kalian harus beristirahat selama 5 menit ya. Dan dilakukan hal tadi berulang selama 4 kali ya. Nah, karena di sini menurut para ahli bahwa jeda waktu yang banyak itu akan lebih banyak materi yang kalian pelajari yang dapat kalian pahami ya. Nah, setelah dilakukan selama 4 kali, kalian boleh beristirahat yang agak panjang selama 15 sampai 30 menit ya. Nah, ini suatu teknik ya dalam melakukan belajar yang disebut dengan teknik Pomodoro, yaitu kalian dengan menggunakan jeda waktu. Ya, di sini jeda waktunya sekitar 25 menit. Jadi 25 menit kalian fokus belajar, istirahat 5 menit, fokus lagi belajar selama 25 menit, ya, istirahat lagi 5 menit, dilakukan selama 4 kali. Ya, setelah 4 kali, nah kalian boleh istirahat yang agak lama sekitar 15 sampai 30 menit. Ya, nah diharapkan dengan cara seperti ini ya, kalian akan bisa memahami lebih banyak materi yang kalian pelajari yang bisa kalian pahami. Ya, kemudian yang berikutnya ya ada yang disebut dengan teknik Feynman ya. Nah, teknik ini lebih cocok digunakan bagi kalian yang suka belajar secara berkelompok ya. Di sini ada 4 tahapan dari teknik ini. Yang pertama, tentukan topik materi apa yang akan kalian pelajari. Berikutnya, tahap kedua, ya, jelaskan kepada teman, ya, teman kalian. Kemudian yang berikutnya, cek, ya, kira-kira penjelasan yang kalian sampaikan kepada teman, apakah ada yang masih keliru atau ada masih kendala, ya. Nah, berikutnya, tahap yang terakhir, ya, setelah kalian cek, ternyata ada masalah yang belum bisa disampaikan, jelaskan kembali kepada teman ya. Atau istilah ini, teknik Feynman ini kalau teori yang lama itu seperti teori atau model pembelajaran teman sebaya ya. Jadi kalian menyampaikan dulu kepada teman ya, kemudian dicek apakah materi yang disampaikan itu masih ada yang keliru ya. Kalau ada yang keliru kita perbaiki, kemudian sampaikan kembali kepada teman
ya. Nah, berikutnya berulang ya, gantian antara teman yang satu. Kalau tadi teman si A menyampaikan teman si B, berikutnya gantian si B menyampaikan kepada yang lainnya. Ya, dengan cara yang seperti ini, maka kalian akan dapat belajar bersama, memahami bersama materi yang akan kalian pelajari. Ya, dan yang terakhir ya, menurut penelitian bahwa musik itu dapat meningkatkan presnya otak sebelum kalian mempelajari suatu permasalahan, ya. Nah, sehingga kalian dapat memilih musik apa yang kalian sukai, atau kalau kalian misalnya kesulitan atau belum tahu musik apa yang kalian bisa meningkatkan motivasi kalian untuk belajar, ya, kalian bisa mengeceknya di Google misalnya. Ya, klik saja di situ musik for study, ya. Nah, maka akan muncul list musik-musik apa yang bisa meningkatkan freshnya otak sebelum kalian melakukan proses pembelajaran. Nah, ya, demikianlah ya materi yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya untuk kalian. Nah, kemudian tugas untuk kalian coba buatkan schedule ya, schedule atau rencana kalian mulai dari bangun tidur, kegiatan kalian mulai dari bangun tidur, kemudian belajarnya di saat kapan sampai kalian tidur kembali ya. Nah, nanti schedule-nya dikumpulkan ke wali gugus di gugus kalian. Ya, nah demikianlah yang bisa Bapak sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Ya, akhirul kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.